Oke, jadi untuk pengerjaannya udah selesai dan saya bakal coba buat demoin. Jadi untuk requestnya itu kita diminta untuk ya melakukan pemeriksaan terhadap source dan memastikan kalau udah ada fitur autentikasi login. Kemudian itu database-nya itu mesti menggunakan MySQL query dan juga kita gunain ORM ya. Lalu diminta untuk authorize JWT, jadi kita dalam proses login itu kita menerapkan JWT sebagai authorization. Dan ya jadi setiap request itu nanti kita bakal melakukan verifikasi JWT sebagai middleware. Ya kemudian itu di bagian terakhir itu ada fitur edit profile user. Jadi sebelumnya itu udah ada fitur login, cuma belum ada fitur untuk melakukan pengeditan terhadap data user. Untuk fitur satu 2 dan 3 itu dari source sebelumnya itu ada beberapa yang diterapin, hanya saja memang masih perlu beberapa penambahan agar dia menjadi lebih oke ya. Misal di beberapa root itu memang udah ada yang menggunakan validasi, hanya saja masih ada yang belum gitu. Untuk MySQL query itu dia udah pakai MySQL. Ya, untuk ORM juga udah pakai ORM. Dan untuk authorize JWT itu tadi sama ya dengan fitur login. Ada beberapa yang belum menggunakan middleware, jadi dia itu nggak mengecek apakah statusnya udah login atau apakah token JWT-nya itu valid atau enggak, seperti itu. Jadi seandainya tokennya itu udah expire, dia masih tetap bisa login. Ya, mungkin langsung aja kalau kita kita coba demoin untuk edit profile user. Jadi kalau kita coba open di website, oke, ya ups, saya mau coba untuk oke. Nah di sini kita coba akses root ya. Jadi kita akses root dan di sini kita diarahkan secara otomatis ke halaman sign in dan kita coba untuk ya melakukan login. Jadi saya bakal coba login. Oke, nah di sini kita udah berhasil login dan untuk penambahan data edit profile itu ada di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita udah login dan di sini itu ada profile. Kemudian di bagian ini ya, di bagian sini di bagian sidebar itu udah ada menu baru yaitu profile. Nah, menu ini bisa digunain untuk melakukan pengeditan data profile. Nah, di sini kita bisa mengedit beberapa data seperti name, phone, email address dan juga password. Jadi si user bisa mengubah password. Cuma dia nggak bisa melakukan perubahan terhadap username. Karena itu dia gunain primary key. Jadi ya takutnya kalau kita coba untuk ubah atau untuk unique, jadi yang ngebedainnya itu kan username, jadi nggak bisa kita ubah. Ya kita coba ubah ya untuk beberapa, mungkin kita bakal coba. Oh ya, kita bisa lihat di sini untuk datanya itu. Kita coba reload ya. Di sini itu name-nya itu Jamal, emailnya itu jamal@gmail.com, address, phone, datanya seperti itu. Dan kalau kita cek di sini datanya udah valid. Dan kalau kita coba untuk ubah, misal kita pengen ubah username ke ini ya, Budi, oke. Untuk Gmailnya itu, dan untuk phone number gini, dan untuk addressnya itu ini. Jadi kalau kita coba isi beberapa data dan kita submit, nah itu di sini udah ada profil data update. Jadi kalau kita okein, dia bakal secara otomatis nge-refresh dan ya kita bisa lihat datanya udah berubah. Kita bisa lihat datanya udah berubah, jadi name-nya itu jadi Budi, kemudian emailnya itu budi@gmail.com, lalu ada phone number dan juga ada address. Kalau kita cek di database juga di sini dia udah berubah gini. Oke, kita bisa lihat untuk customer name, customer email, customer phone, customer address, dan ya. Kemudian di sini ada data password. Jadi kalau si user pengen melakukan perubahan terhadap password itu nantinya bisa dilakukan sini. Jadi fill atau input ini hanya diisi ketika si user mau melakukan perubahan password. Jadi kalau kita coba untuk ubah password ya. Jadi untuk password saya sebelumnya atau password account ini sebelumnya itu 123. Jadi kalau kita coba untuk rubah password kayak gini mungkin. Oke, saya bakal coba ubah root ya. Jadi kalau kita save, sini profilnya udah ke save.
dan ya kita coba logout untuk memastikan apakah data pasportnya udah berhasil keubah atau enggak. Ini kita coba 1 2 3. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat your name or password is incorrect. Jadi kalau kita bisa lihat untuk passwordnya udah berhasil berubah. Dan kalau kita coba root gini, kita coba sign in. Nah, di sini kita udah berhasil melakukan login. Ya, oke, mungkin segitu aja ya untuk ya demonya. Jadi ya untuk beberapa poin itu kita udah coba pastiin dan juga kita udah update agar menyesuaikan agar sesuai dengan request. Ya kemudian kita juga udah nambahin fitur edit profile di ya di halaman usernya. Oke, mungkin segitu aja untuk demonya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan terima kasih.